yang mengatur benar-benar seluruh instansi itu harus stop dari rokok misalkan, atau seluruh masyarakat itu benar-benar harus stop. Mungkin sekarang ada misalkan seperti PISPK atau PHBS ke rumah tangga, itu kan hanya indikator-indikator yang menjadi capaian, tapi mungkin untuk upaya-upayanya masih perlu ditingkatkan lagi gitu ya, agar masyarakat itu benar-benar gitu untuk stop merokok. Mungkin nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut ya, seperti bagaimana upaya negara di Australia gitu ya, kalau misalkan menurunkan angka merokok tuh mereka benar-benar totalitas gitu ya, sudah maksudnya pajak rokok itu dimahalkan sekali gitu, jadi harga rokok itu mungkin berkali-kali lipat dari harga awalnya gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya, tapi mungkin di pemerintah kita belum, sehingga di sini latent demand tuh ada pihak atau orang yang berjumlah besar gitu ya membutuhkan sebenarnya upaya tersebut tapi belum tersedia. Kemudian underfilled demand itu terdapat gap antara produk dan kepuasan terhadap kebutuhan target. Misalkan di sini contohnya masih tentang rokok tadi ya, jadi kampanye stop merokok. Ya, jadi ada gap antara produk dengan kepuasan terhadap kebutuhan target. Artinya seperti yang kita singgung tadi, di Indonesia itu kan masih di sisi lain memang upaya-upayanya masih minim. Kemudian produk-produk rokoknya, kalau dari sisi rokok ya, itu masih terus berjalan ya, dan bahkan semakin meningkat gitu ya, tentang penjualannya, promosinya gitu ya. Dan untuk mendukung orang menjadi perokok itu sangat besar gitu, karena harga rokok juga nggak terlalu mahal misalkan ya. Terus rokok dijual dimanapun, kita pemuda-pemuda, remaja-remaja itu bisa mengakses rokok tersebut dengan mudah misalkan. Nah, oleh karena itu di sini ada gap gitu ya, yang belum teratasi gitu terhadap kebutuhan target sasaran yang semestinya itu harus dihentikan dari sisi kesehatan ya, tapi masih sangat sulit gitu untuk dihentikan. Maka kampanye stop merokok gitu ya, salah satu contoh dari underfilled demand. Kemudian unwholesome demand, di sini salah satunya contohnya kebutuhan target terhadap hal-hal yang membahayakan. Artinya berkaitan dengan misalkan membahayakan secara fisik ya, misalkan kekerasan, kalau sekarang yang banyak bullying gitu ya, atau perundungan, atau kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang membahayakan, sehingga dibutuhkan secara cepat gitu ya, sangat urgent untuk kebutuhannya, dan misalkan kampanye anti kekerasan, kampanye anti perundungan, anti bullying dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang salah satunya unwholesome demand ya, jadi kebutuhan masyarakat yang semestinya itu bisa kita lakukan pemasaran sosial di ranah itu juga gitu, untuk menghindari dampak bahaya yang lebih besar ke depannya. Kemudian dual and single demand, di sini kebutuhan yang harus dipenuhi apakah idea product, tangible product, ataukah keduanya. Nah, jadi dalam hal ini artinya di sini bisa menggunakan satu atau dua dari tangible dan intangible demand tadi. Tangible dan intangible product tadi. Misalkan contohnya di sini kampanye pemakaian helm ya misalkan. Jadi kan kalau misalkan kita ingin mengurangi angka kecelakaan lalu lintas ya, misalkan kan kita ingin mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian maka salah satu hal yang bisa kita lakukan kan adalah upaya penggunaan helmnya juga gitu ya, untuk mengurangi angka kematiannya gitu, walaupun dia terjatuh atau seperti apa ya dampak buruknya kan, yang penting minimal terlindungi gitu ya, safety lah di perjalanan. Nah, oleh karena itu semestinya itu bisa menjadi salah satu contoh gitu ya, misalkan kita kampanye pemakaian helm tadi, sehingga ada bagian yang bisa kita lihat ya, misalkan penggunaan helmnya kan menjadi tangible. Kalau yang intangible-nya mungkin penyadaran masyarakatnya atau kebijakan di wilayah tersebut gitu ya, berkaitan dengan penggunaan helm dan seterusnya. Kemudian irregular demand, kebutuhan yang diperlukan hanya sekejap saja sehingga perlu kampanye untuk menarik target. Nah, jadi misalkan ada kondisi-kondisi yang momen atau eventual saja. Jadi misalkan seperti kampanye donor darah kan kita tidak mengkampanyekan atau tidak mengajak masyarakat itu setiap hari untuk donor darah kan ya. Tapi ada momen-momen tertentu, misalkan hari donor darah sedunia atau hari donor darah di Indonesia misalkan, atau ada kegiatan-kegiatan yang eventual terkait dengan pendonoran darah, maka kita melakukan pemasaran sosial di sana eventual gitu, saat dibutuhkan saja dan butuh waktu yang lebih cepat gitu, karena ingin menarik massa gitu ya untuk bisa mendonorkan darahnya juga dalam momen tersebut misalkan, untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan darah misalkan. Kemudian yang terakhir faltering demand, kebutuhan yang berganti-ganti. Jadi contohnya misalkan saja di masyarakat atau di wilayah tertentu atau di komunitas tertentu nanti kita menemui kebutuhan-kebutuhan ataupun masalah-masalah yang berganti-ganti ya di masyarakat.
Misalkan berkaitan dengan kampanye hidup sehat nih intinya, tetapi di satu sisi kita fokus ke aktivitasnya atau ke olahraganya misal, jadi kan ke personnya. Tapi di satu sisi kita juga fokus ke lingkungannya gitu ya, bagaimana sarana-sarana untuk olahraga tersebut, aktivitas fisik tersebut. Kemudian di satu sisi juga kepada stop merokok, karena itu akan berpengaruh sekali kepada hidup sehatnya seseorang gitu ya. Jadi kalau dia berolahraga bagus ya, fasilitas sudah oke untuk aktivitas fisik, tapi kalau merokoknya tiap hari, tiap detik misalkan, nggak mungkin tiap detik ya, tiap hari lah ya, itu kan tetap akan mengganggu ya, hidup sehatnya itu jadi nggak, apa ya istilahnya itu nggak komprehensif, nggak maksimal, jadi bisa dikatakan agak percuma gitu ya, misalkan dia melakukan di satu sisi perilaku sehat, tapi di satu sisi yang lain masih membiasakan perilakunya yang tidak sehat. Nah, itu beberapa contoh need or demand dari sasaran kita saat melakukan pemasaran sosial. Ada yang bisa dibantu atau dibanting? Ya, hati-hati ya. Yang harus diperhatikan dari sasaran secara umum seperti ini. Nah, jadi saat nanti teman-teman melakukan pemasaran sosial ya, mungkin sekarang belum ada bayangan ya, kira-kira saya melakukan pemasaran sosial apa, seperti itu. Tapi nanti secara umum teman-teman bisa memperhatikan ini dari sasaran. Yang pertama demografi, tentu kalau kita melakukan program, penelitian nanti teman-teman saat melakukan penelitian baik itu ataupun tugas lapangan, pasti memperhatikan yang namanya demografi ini. Bagaimana jenis kelamin pada penduduk, kemudian bagaimana penyebaran usianya, bagaimana asal domisili atau suku dan lain sebagainya, beserta status ekonomi sosialnya seperti apa. Jadi demografi dari sasaran mesti kita perhatikan ya sebelum kita melakukan pemasaran sosial. Kemudian geografinya, bagaimana kondisi geografi di wilayah yang akan kita lakukan pemasaran sosial di sana. Apakah dia itu akan berbeda ya, mungkin daerah yang dataran rendah sama dataran tinggi, ataupun yang berbukit-bukit, daerah pinggir pesisir pantai, daerah pegunungan gitu ya. Tentu nanti konsep kita akan melakukan pemasaran sosial pasti akan bergantung juga dengan kondisi geografis di wilayah sasaran kita. Kemudian psikografik, yaitu bagaimana karakteristik dari individu. Kalau psikologis itu kan identik dengan individu ya. Kalau kita belajar psikologis seseorang ya, psikologis manusia itu unitnya biasanya analisisnya manusia atau individu. Jadi di sini kita melihat bagaimana karakteristik individu, ketertarikan individu, dan gaya hidup. Mungkin saat kita misalkan menyebarkan kuesioner dan seterusnya ya, kita kan mencari tahu ya kira-kira dia passion atau ketertarikannya di bidang apa ya gitu, karena itu bisa menjadi salah satu sarana atau metode kita nanti saat menyusun pemasaran sosial gitu ya. Misalkan dia sangat suka bermain sosmed misalkan, atau dia di daerah sini sangat jarang nih remaja-remaja yang menggunakan gadget misalkan ya. Kemudian gaya hidupnya, apakah dia memang yang sehari-hari itu bekerja, atau dia seorang mahasiswa yang mungkin aktivitasnya kuliah gitu, atau dia sangat suka dengan organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Kemudian behavioral atau tindakan perilaku, bagaimana kita melihat ya perilaku setiap orang dalam kelompok sasaran. Jadi masing-masing tentu saat kita mewawancarai atau menyebarkan kuesioner, kita menggali terlebih dahulu kira-kira perilaku masing-masing orang seperti apa kan ya. Nanti dihasilkan, dianalisis, akan terlihat tuh gambaran dari perilaku masyarakat itu akan seperti apa, kaitannya dengan